House of Grace. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang sempurna. Sebentar kami mau melakukan ibadah ini ya Bapak, biar kiranya kasih-Mu dan sukacita-Mu yang menyempurnakan dan kemuliaan-Mu lah yang ditinggikan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes, kita punya Tuhan yang berkuasa. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Mari kita bersukacita selalu dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan selalu ada untuk kamu dan untuk semuanya. Yes. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya, sungguh ku percaya, masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Firman-Mu setia, firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu, ajaib kuasa-Mu. Allah melepasku, Allah melepasku. Ku percaya, ku percaya. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Kau dasar yang teguh, Kau dasar yang teguh, ombakku penyelamatku. Hanya padamu Tuhan kami percaya, karena Engkaulah sumber kehidupan kami, kekuatan, pengharapan, sukacita. Terima kasih ya Bapa. Christ alone will I glory, so God could find myself in that swan. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I've overcome. Oh, I could start
Kita berdoa, hanya di dalam Kristus kami telah menerima keselamatan, anugerah yang sempurna. Selalu ada pengharapan dan kekuatan baru di dalam hari-hari yang kami lewati. Pada saat ini, anak-anak-Mu, keluarga besar House of Grace, menikmati anugerah Tuhan, hadirat-Mu, dan juga kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap kami telah tinggal dan hidup di dalam kasih-Mu, mengalami berkat-berkat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom House of Grace. Senang berjumpa kembali dengan semua anak-anak Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, berita surgawi yang boleh disampaikan kepada kita masing-masing. Tema hari ini adalah diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Lewat tema ini kita akan melihat bagaimana tujuan dan rencana Tuhan di dalam keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini sudah komplit. Tuhan menciptakan kita lahir baru di dalam Kristus dengan satu tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan jauh sebelum kita ada. Dan keinginan Tuhan adalah kita hidup di dalamnya. Ayat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus yang sudah lahir baru, diselamatkan menjadi anak-anak Tuhan. Tentunya kita semua juga sudah lahir baru, sudah selamat menjadi anak-anak Tuhan. Maka berkat ini adalah untuk saudara dan saya. Tuhanlah sumber pekerjaan baik. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jadi semua tanpa terkecuali satu sumbernya datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayaan karena pertukaran. Jadi sebelum Tuhan menciptakan Adam, Tuhan sudah terlebih dahulu menciptakan segala yang baik. Dari hari pertama sampai hari kelima, bahkan hari keenam. Semua yang baik telah disediakan oleh Tuhan untuk dikerjakan oleh Adam. Inilah rencana dan kehendak Tuhan bagi Adam. Namun Adam gagal. Berikutnya, setelah makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka Adam mencoba melakukan yang baik dari dirinya sendiri dengan membuat pakaian dari daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya di hadapan Tuhan. Mungkin yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Hongki. Bagaimana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara dan kering sampai ke akar-akarnya. Sekonyong-konyong, seketika itu juga. Dan saya sangat diberkati bahwa ternyata itu adalah gambaran daripada pengajaran agamawi yang harus dituntaskan oleh Yesus sendiri. Dan ajaran agamawi itu datangnya dari siapa? Dari nenek moyang kita. Adam yang sudah membuat pakaiannya dari pohon ara, melakukan sebuah kebaikan dari dirinya sendiri. Dan kebaikan ini tidaklah seperti kebaikan
yang dari Tuhan. Ini adalah usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Adam supaya layak di hadapan Tuhan. Sama halnya usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang agamawi sampai saat ini. Mereka melakukan semua ritual agamawi supaya mereka boleh layak di hadapan Tuhan. Tapi adakah sebuah perbuatan atau mungkin sebanyak apapun yang bisa membuat kita layak di hadapan Tuhan? Sama sekali tidak. Inilah perbedaannya sangat jauh sekali. Setelah Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia telah berdosa di dalam Adam. Itu sebabnya orang-orang agamawi sampai saat ini masih mengikuti apa yang dilakukan oleh Adam. Tapi ketika kita berpindah dari Adam kepada Kristus, maka kita telah dibebaskan dari perbuatan-perbuatan agamawi tersebut. Jadi apapun yang dilakukan, pelayanan, doa, dan lain sebagainya, kalau itu adalah upaya untuk mencapai kelayakan di hadapan Tuhan, maka itu semua adalah pekerjaan yang sia-sia. Tapi sekarang saudara melakukan semuanya itu adalah karena saudara sudah dilayakkan. Ingat, tidak ada yang baik dari bawah atau dari manusia. Semua yang baik datang dari atas. Semua yang baik datang dari Tuhan. Sekarang apakah pekerjaan baik itu? Sebab di luar sana banyak orang melakukan pekerjaan baik, banyak orang berbuat baik atau dijuluki baik. Tapi apakah benar demikian? Menurut kebenaran firman Tuhan, Matius 19 ayat 16 dan 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perhatikan, inilah inti besarnya dari semua agama tanpa terkecuali. Semua agama akan mengajarkan perbuatan baik untuk memperoleh hidup yang kekal. Semua tanpa terkecuali, baik di dalam kalangan Kristen sekalipun. Tapi apakah perbuatan baik kita bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal? Lalu dijawab Yesus dalam ayat yang ke-17. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Ingat lagi saudara. Hanya satu yang baik. Hanya satu yang baik. Satunya itu huruf besar. Satu pribadi. Dialah Tuhan, dialah Bapa yang mengasihi kita. Sumbernya hanya satu. Tidak ada kontribusi manusia di sana. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi dari ayat ini kita simpulkan bahwa pekerjaan baik itu adalah menuruti segala perintah Allah. Pertanyaannya, adakah seorang manusia yang mampu menuruti segala perintah Allah? Saudara bisa menjawabnya. Tentu tidak ada. Lalu bagaimana jalan keluarnya bagi saudara? Tetapi inilah kabar baiknya, karena Yesus telah menuruti segala perintah Allah untuk kita. Saya ulangi sekali lagi. Yesus telah menuruti segala perintah Allah untuk saudara dan saya. Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang konsisten. Apa yang dia firmankan, itu yang terjadi dan harus dilakukan, harus digenapi. Kegagalan Adam telah membuat semua manusia gagal, jatuh ke dalam kehidupan agamawi. Tetapi Kristus yang telah menggenapkan seluruh kehendak Allah, maka setiap kita yang percaya kepada karya Kristus, kita juga telah turut menggenapkan seluruh kehendak Allah, dengan kata lain menuruti seluruh kehendak Allah, karena kita menaruh kehidupan dan percaya kita satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan baik adalah
melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 6 ayat 29. Inilah pekerjaan baik. Supaya kita tidak terkecoh dengan ajaran-ajaran agamawi. Ya, jadi kita tidak hanya melihat casingnya, tetapi dari dalamnya. Karena apa yang di dalam itu akan terpancar keluar. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi hanya satu pekerjaan baik yang disimpulkan, dan hanya satu yang baik yaitu Bapa, dan satu sumber yang baik. Lalu apakah pekerjaan yang harus kita lakukan yang berkenan dan dikehendaki oleh Tuhan sendiri? Satu saja, percayalah kepada Kristus Yesus yang sudah menggenapi seluruh kehendak Tuhan atas nama kita semua orang yang berdosa. Dengan percaya kepada Kristus Yesus dan menerima anugerahnya yang sempurna lewat karyanya di kayu salib, maka kita telah melakukan kehendaknya. Jadi tidak ada kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Sebab Yesus pun tidak melakukan kehendaknya, tetapi melakukan kehendak Bapa ketika dia berdoa di Taman Getsemani sebelum peristiwa penyaliban. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan sekarang kehendak Tuhan bagi saudara dan saya adalah, percayalah kepada Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan itu bagi kita satu kali untuk selama-lamanya. Sudah jelas pekerjaan baik dan sumber pekerjaan baik. Sekarang, sebagai anak Tuhan, mengapa kita melakukan pekerjaan baik? Apakah sebagai orang Kristen, lalu kita hidup dengan cara kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri, atau seperti penafsiran orang luar di sana, wow, kan sudah selamat, maka seenaknya dong berbuat dosa, lakukan aja apa yang kau mau. Ini akan mementahkan dan mematahkan semua pandangan-pandangan di luar yang tidak memahami kebenaran yang sebenarnya yang kita telah terima di dalam Kristus Yesus. Kita melakukan pekerjaan baik adalah yang pertama, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Adam diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambar Allah untuk melakukan pekerjaan baik di Taman Eden, memelihara dan merawat Taman Eden, berkuasa atas burung-burung di udara, atas ikan di laut, dan atas binatang-binatang melata. Artinya bahwa Adam tidak ditaklukkan, tidak tunduk kepada kuasa yang lain selain kepada kuasa Tuhan. Bahwa Adam tidak mempercayai yang lain selain mempercayai Tuhan, tapi Adam telah gagal. Maka sekarang, sebagai buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus, tentu Tuhan punya tujuan yang sangat mulia bagi kita. Dengan menyadari bahwa saudara adalah buatan Allah, itu akan membuat kita semakin mengagumi Tuhan, betapa berharganya kita, betapa mulianya kita. Tuhan sendiri yang membuat kita. Dan kita bukanlah buatan massal, ciptaan massal, tidak ada produk gagal, tidak ada yang reject. Tetapi semua adalah perfect, dibentuk, ditenun begitu rupa. Dan ditegaskan sebagai buatan Allah kita adalah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Artinya, kita mati bersama Kristus dan kita bangkit bersama Kristus lewat peristiwa salib. Efesus 10a, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Di luar Kristus kita tidak dapat melakukan perbuatan baik. Tidak ada ya. Tadi sudah ada contoh kan, orang kaya. Apa perbuatan baik harus melakukan? Tuhan Yesus mengatakan, lakukan apa kata kitab Musa. Semua sudah kulakukan sejak masa kecilku, tapi dia gagal total. Dia tidak ada lakukan satu pun daripada perintah itu. Di luar Kristus, kita tidak dapat melakukan perbuatan baik. Nah, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Sehingga kita dapat melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam Kristus kita telah mati bagi dosa dan bangkit untuk
kebenaran. Di dalam Kristus kita telah mati bagi dosa dan bangkit untuk kebenaran. Roma 6 ayat 10 sampai 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Jadi kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa. Dosa warisan dari nenek moyang kita Adam. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi korban penghapus dosa. Ada orang-orang di kitab Ibrani yang sudah mengecap karunia-karunia Allah, yang sudah sempat diterangi hatinya, namun murtad lagi, namun mereka berbalik lagi, keluar lagi, dan tidak percaya kepada karya Kristus yang hanya satu kali untuk selama-lamanya. Bagi mereka lah yang tidak akan ada lagi pengampunan. Karena pengampunan hanya ada di dalam Kristus. Saya ulangi ya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kita mati terhadap dosa, dan kita hidup bagi Tuhan. Artinya hidup di dalam kemuliaan Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itulah identitas kita. Sudah sering kita dengarkan khotbah itu. Demikian kamu hendaknya memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita hidup bagi Tuhan di dalam Kristus Yesus dengan satu tujuan, untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik bukan dari diri kita, karena tidak ada yang baik dari manusia. Tapi pekerjaan baik datangnya dari Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan dan telah ada di dalam kita. Kita hidup bagi Allah dan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, mengapa kita melakukan pekerjaan baik adalah karena kita telah diselamatkan. Orang agamawi mesti melakukan pekerjaan baik supaya diselamatkan. Orang agamawi melakukan pekerjaan baik supaya keselamatannya tidak hilang. Nah ini bedanya. Efesus 2 ayat 10a dan b, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jelas sekali, sebagai buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus yang sempurna dan dalam kekudusan dan penuh kemuliaan. Satu tujuan dari Tuhan adalah supaya kita melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu bukanlah poin-poin seperti yang kita dengarkan di luar sana, khotbah-khotbah pada umumnya, tetapi adalah mempercayakan hidup saudara sepenuhnya, 100%. Hanya kepada Yesus. Hanya kepada kasih Bapa yang telah menyelamatkan saudara. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Inilah kasih Tuhan. Keselamatan adalah karena kasih Tuhan bagi saudara. Di dalam Kristus kita telah diselamatkan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Itu jelas, clear. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Karena kebaikan manusia seperti kain lapuk. Kesalehan manusia seperti kain lapuk, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Dan perbuatan baik saudara pun bukan untuk kelayakan di hadapan Tuhan. Memang itulah naturnya saudara dan saya. Setelah kita diselamatkan. Perbuatan baik kita mengikuti keselamatan di dalam Kristus. Perbuatan baik bukan mendahului keselamatan. Ini bisa dipahami ya. Perbuatan baik bukan mendahului keselamatan. Artinya bukan berbuat baik dulu baru selamat. Justru perbuatan baik kita itu akan mengikuti keselamatan. Tandanya kita sudah selamat akan diikuti oleh perbuatan baik. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Beda-beda tipis ya. Karena iblis itu menyamar menjadi malaikat terang. Dia pendusta. Selalu dicekokin, kita harus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Perbuatan baik seperti apa? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan segala macam. Siapa yang bisa melakukan? Ternyata nggak ada. Tapi ketika kita hidup di dalam kasih. Masa sih orang mengasihi membunuh? Masa orang mengasihi berzina? Masa orang mengasihi berdusta? Tidak ada lagi. Saya sangat diberkati ya, di dalam pelayanan kita di House of Grace ini. Hanya satu. Tuhan itu kasih. Sempurna sudah hidup kita dalam Tuhan. Tidak ada yang lain. Kasih akan mengikuti semua tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang berdasarkan kasih.
Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, bukan hasil usaha kita atau sebagian dari Tuhan dan sebagian dari manusia. Kemudian dalam dalam perspektif Paulus, perbuatan baik adalah hal baik. Selanjut, dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sangat jelas. Jadi sebelum ayat 10 itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah menerima ayat 8 dan 9 dari kitab Efesus pasal 2 ini. Karena kasih karunia diselamatkan, bukan usaha, bukan pekerjaan kita. Pemberian. Jangan ada memegahkan diri. Sesudah diselamatkan, kita baru bisa berbuat baik. Sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan. Dan realisasi daripada rencananya. Artinya, keselamatan kita adalah untuk perbuatan baik. Saya ulangi. Keselamatan kita adalah untuk perbuatan baik. Jadi kalau ada orang yang sudah selamat tapi tidak melakukan perbuatan baik, tidak bersandar kepada Tuhan, dia sedang keluar dari jati diri yang sebenarnya. Keselamatan kita adalah untuk perbuatan baik, bukan melalui perbuatan baik. Ya, di sini bisa kita simpulkan, agamawi pada umumnya mengajarkan bahwa keselamatan melalui perbuatan baik. Tetapi Kristus mengajarkan keselamatan kita adalah untuk perbuatan baik. Bukan berarti orang yang diselamatkan tidak perlu melakukan perbuatan baik. Apakah hubungan perbuatan baik dengan keselamatan? Perbuatan baik akan mengikuti keselamatan kita. Sementara perbuatan baik kita tidak akan pernah menghasilkan keselamatan. Apapun ceritanya, saudara ya. Baik, kita lanjutkan. Dalam perspektif Paulus, perbuatan baik adalah hal yang mustahil sebelum keselamatan di dalam Kristus. Semua orang yang berada di luar Kristus adalah mati di dalam dosa. Mereka takluk pada keinginan para penguasa kerajaan angkasa atau roh-roh jahat. Jadi di luar Kristus semua manusia melakukan kehendaknya, walaupun itu menurutnya baik, seperti agamawi, ahli Taurat, orang Farisi, nabi-nabi palsu. Mereka yang mencoba menjaga kekudusan hari Sabat, yang menyalahkan Yesus ketika menyembuhkan pada hari Sabat. Inilah perbuatan-perbuatan baik yang lahir dari diri manusia, yang sangat-sangat jauh berbeda dengan kebaikan yang Tuhan berikan, yang sudah kita dengarkan di awal tadi. Natur mereka juga tercemar oleh dosa, sehingga mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Itulah saudara dan saya. Sebelum kita diselamatkan, sebelum kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus, satu-satunya solusi bagi keadaan mengenaskan tersebut adalah dihidupkan bersama Kristus. Mati sudah tentu, tapi harus dihidupkan bersama dengan Kristus. Berikutnya adalah Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Paulus mengakui bahwa jemaat-jemaat yang ada di Filipi adalah jemaat yang senantiasa taat. Kenapa mereka ini bisa taat? Karena mereka sudah memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Mereka sudah memiliki DNA Kristus. Mereka sudah mengalami pertukaran hidup, menyadari dan memahami itu, menerima kasih Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga buah-buah perbuatan baik itu kelihatan. Walaupun dipesankan oleh Paulus kembali, tetaplah kerjakan keselamatanmu
Nah, mengapa mereka mengerjakan keselamatan? Karena sudah selamat. Ya, jadi ayat itu nggak bisa dibalikkan ya. Mengerjakan keselamatan itu adalah karena sudah selamat. Orang yang belum selamat tidak bisa mengerjakan keselamatan. Kamu senantiasa taat, inilah orang-orang hidup dalam Kristus. Mengerjakan keselamatan adalah karena sudah selamat, bukan supaya selamat. Nah, ini supaya benar-benar kita tidak terjebak lagi ya dengan perdebatan-perdebatan orang-orang agamawi. Bahwa mereka mengerjakan keselamatan mereka supaya selamat, mengerjakan keselamatannya supaya tidak hilang keselamatannya. Duh, bagaimana? Udah diselamatkan, terus berdosa lagi, dan dia belum sempat mengaku dosanya. Lalu dia mati. Apakah dia ke sorga? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang sangat keliru. Karena pengampunan dosa kita tidak hanya didasarkan atas pengakuan kita. Bahwa anak domba Allah sudah menghapus dosa dunia. Dan Tuhan sudah mendamaikan dirinya dengan dunia. Maka setiap orang yang percaya kepadanya telah dibenarkan, telah dikuduskan, telah diselamatkan. Yang menerima Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi manusia masuk neraka bukan karena dosa. Tapi karena tidak percaya kepada karya Tuhan. Berbahagialah kita keluarga besar House of Grace yang sudah mendengar kabar baik ini. Sehingga itu menjadi dasar yang kuat di dalam iman percaya kita. Bahwa kita sudah diselamatkan. Dan buah keselamatan itu akan mengikuti perbuatan-perbuatan baik. Sehingga Tuhan dipermuliakan dan kita menjadi berkat. Dan ternyata perbuatan baik itu pun Allah yang mengerjakan. Keselamatan itu pun Tuhan mengerjakan di dalam kita. Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Yang terakhir, mengapa kita mengerjakan hal-hal yang baik ini, perbuatan atau pekerjaan baik ini, kembali kepada ayat semula di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, yang ketiga adalah karena kita direncanakan dan dikehendaki Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Jadi pekerjaan baik itu adalah rencana dan kehendak Tuhan bagi kita semua yang sudah diselamatkan. Tuhan telah persiapkan bahkan sebelum penciptaan. Luar biasa. Jadi pekerjaan baik itu, keinginan dan kehendak Tuhan itu sudah ada di dalam rencana Tuhan dari kekekalan. Dari awal, bahkan sebelum dunia diciptakan. Kita akan dengarkan dari Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jelas sekali bahwa pekerjaan baik sudah disediakan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Sesuai dengan Efesus 1 ayat 4 yang tadi. Bahwa di dalam Kristus, Allah telah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan dengan satu tujuan yang sangat mulia, adalah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kekudusan kita datangnya dari Tuhan. Kesempurnaan kita datangnya dari Tuhan. Kita tidak bisa kudus dengan usaha kita. Kita tidak bisa sempurna dengan usaha kita.
Semua itu pemberian, sehingga kita itu dikuduskan, dibenarkan, disempurnakan. Inilah rencana Tuhan bagi kita yang telah diselamatkan. Maka setiap orang yang sudah menerima keselamatan, dia akan masuk dalam rencana Tuhan yang mulia ini. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Walaupun terkadang natur manusia kita ini masih ada, sehingga kadang kita melenceng dari rencana Tuhan tadi ya. Terus apa yang terjadi? Tuhan tidak menghukum kita, tapi konsekuensi perbuatan kita ya kita terima. Contoh, Simson, dia adalah nazir Allah sejak dari kandungan. Tuhan sudah persiapkan dia untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Tapi Simson tergoda dan mengikuti keinginan dagingnya sehingga jatuh di pelukan Delila. Akibatnya apa? Dia menerima akibatnya. Matanya dicongkel, dijadikan badut, jadi tontonan umum dan dipermalukan. Tapi kasih Tuhan tidak gagal dan tidak pernah gagal bagi Simson. Sehingga pada hari terakhir, Simson masih memiliki kesempatan. Dan Tuhan memberkati dia. Daud, dikatakan Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Tapi Daud juga pernah gagal dalam hidupnya. Berzina dengan Batseba dan membunuh Uria dengan perencanaan. Ketika Nabi Nathan datang pada dia dan mengatakan apa yang dilakukan, Daud berkata, aku patut mati. Tapi Nabi itu mengatakan, kau tidak mati. Tetapi pedang tidak akan henti-hentinya dari hidupmu. Jadi ada balasan yang akan diterima. Tapi itu bukan dari Tuhan. Konsekuensi perbuatannya. Tapi kasih Tuhan tidak gagal bagi Daud. Daud bangkit dan tetap dikatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Contoh ini bukan untuk kita ikuti, tapi sebagai peringatan bagi kita. Yusuf adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Sekalipun dia dikhianati, dikecewakan, dijual, dibuang, dipitnah oleh saudaranya, oleh istri Potifar, masuk penjara, digoda oleh istri Potifar, tapi Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini kepada Tuhan? Yusuf tahu bahwa hidupnya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, karena Tuhan. Sehingga apapun kulakukan, semuanya karena Tuhan. Ketika aku melakukan pelanggaran, berarti aku melakukan pelanggaran pada Tuhan, bukan pada istri Potifar, bukan pada Potifar. Inilah contoh yang bisa kita teladani, karakter di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih, sebagai kesimpulan akhir adalah, mengapa sih kita harus melakukan pekerjaan baik? Karena memang itu adalah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Dan sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan, kabar baik di dalam gereja ini, saudara, maka saya simpulkan di sini, pekerjaan baik itu, rencana dan kehendak Tuhan itu bagi kita adalah, percayalah akan kasih Tuhan. Adam gagal karena dia mulai meragukan kasih Bapa pada dia. Percayalah kepada kasih Tuhan. Terimalah kasihnya. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan kembali lagi kepada ajaran agamawi. Kemudian tinggallah di dalam kasihnya. Hiduplah di dalam kasihnya. Maka itulah perbuatan baik yang sesungguhnya. Dengan percayakan kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan, tinggal dalam kasih Tuhan, dan hidup dalam kasih Tuhan, itu artinya kita sudah menuruti seluruh perintah Tuhan, bahkan hukum Taurat sekalipun. Karena kita akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah indahnya kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Dan keselamatan itu bukan nanti. Keselamatan itu telah dimulai sejak
seseorang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sorga itu adalah tujuan akhir kita. Tapi keselamatan sudah kita terima sekarang. Dan keselamatan itu juga akan membawa kita, meluputkan kita, menyelamatkan kita dari semua situasi-situasi, dari semua pergumulan-pergumulan, dari semua keadaan-keadaan yang sukar saat ini. Baik itu mengenai virus COVID-19 maupun krisis ekonomi dan apapun, semuanya itu adalah fakta. Tetapi kita tidak hidup di atas fakta. Kita hidup di atas kebenaran. Karena fakta bukanlah kebenaran. Tapi kebenaran adalah Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan yang mengasihi kita telah menyelamatkan kita untuk kita mengasihi Dia dan hidup di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan telah jaminkan bagi kami satu kali untuk selamanya. Kami mengerti bahwa keselamatan kami bukan karena usaha dan perbuatan kami. Tapi keselamatan itu adalah murni anugerah Tuhan. Dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami bukan tanpa rencana atau tujuan. Tetapi Tuhan telah menyediakan semua pekerjaan-pekerjaan baik yang mengikuti keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sehingga kami terus mengalami kasih-Mu, tinggal di dalam kasih-Mu, hidup di dalam kasih-Mu, mengasihi Tuhan, mengasihi satu dengan yang lain. Maka kami seperti Bapa, seperti Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah menyelamatkan kami, bahkan dari semua masalah pergumulan yang ada. Karena Bapa kami lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Sehingga tidak ada yang bisa merebut kami dari kasih-Mu. Baik penyakit maupun kelaparan, kemiskinan, masalah, penderitaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percayakan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Rosma. Terima kasih Pak Obed, firman-Nya luar biasa, ya, memberi encouragement banget untuk kita semua that we are safe, kita diselamatkan untuk membuat baik di dalam Kristus, lewat Dia, di dalam Dia. Hari ini nggak ada discipleship class. Kita akan doa untuk Lauren, kemarin baru berangkat ke Taiwan, ya, dia untuk lanjutkan sekolahnya. Di Taipei, di Taichung. Jadi di Taiwan lagi karantina. Dia lagi jalan karantina 14 hari sampai 15 hari ya. We pray for her that God's plans is always good for her. Ya, dan semua orang yang ulang tahun September ya, kita akan doain September, birthday girls, birthday boys, birthday babies ya. Kita akan doain September babies. Yeah. Let's pray together. Lord, we thank you, Lord, for your word. For your word is light unto our path, and you will always guide us because we are in you. Every good works that we do, Lord, because you are working within us to do all the good works, Lord. We thank you, Lord, for the salvation that we receive. We thank you, Lord, for your sanctifications. We thank you, Lord, for that we are made righteous, we are sanctified, and we can do good works, Lord, through Christ that is in us, Lord. And Lord, we just lift out Lauren, Lord. She is now in Taichung, Lord. I just pray that you have good plans for her, plans to prosper her, plans to give her success, plans to bless her, Lord. And I pray, Lord, as she steps into her new seasons in her life, Lord, as she continues her education, Lord, may you be with her. Bless her, keep her strong, keep her healthy, keep her safe, Lord, that she will be able to enjoy the time that she is in Taiwan, Lord. Lord, I just pray for all the birthday girls, birthday men, Lord, that has celebrated their birthdays in September, Lord. We just pray, Lord, that you have been such a blessings, Lord, and you have blessed us all in every way, Lord, from since we are birthed, and we have experienced your goodness, Lord. We have and tasted your love, tasted your provisions, Lord. And we know that there are always good things, Lord, ahead
that is prepared for each and every one of them, Lord. We just thank you, Lord, that as they go into a new year, Lord, that you have more blessings, more abundance, more goodness, Lord, will follow them all the days of their lives, Lord. And Lord, we just pray, Lord, for situations, Lord, in Indonesia, Lord, in the pandemic and also in the economy situations, Lord. Lord, we know that it's difficult, Lord. It's difficult for each and every one of us, Lord. But we know your covering is always upon us. Your provision is always for us, Lord, for you are our provider. And we will not lack in anything, Lord, but we will always be provided. Anything that we ever needed, Lord, you have been faithful to provide, and you will continue to provide for each and every one of us in this time, Lord. And we thank you, Lord, for your constant faithfulness and blessings and goodness that follows us all the days of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday.